Untuk kerja aja butuh orang dalam, betul ya? Untuk masuk kerja aja butuh orang dalam. Apalagi masuk surga, bos. Semangat adalah wujud nyata daripada iman. Jangan bilang sama saya punya iman pak, tapi nggak ada semangat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena orang yang beriman akan wujud nyata dari apa saudara? Semangat dalam kehidupannya. Saudara ingat wanita yang pendarahan 12 tahun? Wanita yang pendarahan 12 tahun ini saudara secara fisik pasti lemah. Kita aja saudara kurang darah. Kita aja kurang darah saudara, anemia. Soaknya minta ampun, betul ya? Apalagi ini 12 tahun dia pendarahan. Pasti secara fisik dia lemah luar biasa. Tapi saudara lihat semangat wanita ini luar biasa. Dia sampai berkata, andai ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dengan semangat yang luar biasa dia terobos kerumunan orang itu saudara. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia menerima mujizat. Seperti yang saya bahas minggu lalu saudara. Saya bisa lihat orang katanya punya iman atau tidak, tergantung dari semangatnya. Saya bisa lihat orang itu bisa terima mujizat atau tidak, tergantung dari semangatnya. Kalau di altar call-nya semangat, Bapak Pendeta doakan, itu semangat 45 begitu saudara. Memang ciri-ciri orang terima mujizat saudara. Yang di Manado kan oma itu, doakan oma, oh Tuhan. Dari semangat itu saya bisa lihat, oh oma ini terima mujizat. Sampai dia peluk saya, oh Tuhan Yesus. Tapi nggak apa-apa. Setidaknya saya lihat semangat luar biasa. Tapi gara-gara statement ini tadi di SCBD ada oma-oma bilang, katanya kalau oma-oma boleh peluk, oh darah Yesus. Ada yang berbeda di matamu oma. Halo. Saya mau bilang, tapi setidaknya semangatnya luar biasa saudara. Betul? Tapi ada orang kadang-kadang bilang, oh Pak Pendeta saya beriman, tapi maju altar kolanya. Amin. Darah Yesus. Jangan kan penyakit parah, panu aja nggak sembuh itu saudara menurut begitu. Iya kan? Saya mau bilang saudara, iman akan terwujud nyata dengan apa? Dari apa? Semangat. Dan semangat memang penting. Ketika saya belajar lebih dalam lagi saudara, semangat juga akhirnya apa saudara? Bicara tentang apa? Menentukan berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Orang kalau bersemangat akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara misalnya mau wawancara kerja, karyawan ada dua yang mau wawancara. Yang satu datang langsung bilang, Bapak Ibu saya siap untuk bekerja di perusahaan Anda. Saya siap mengabdikan hidup saya untuk perusahaan ini. Saya siap lembur tanpa dibayar. Apa itu tipes? Semangat. Yang satu, mau kerja. Saudara pilih yang mana? Yang semangat atau yang tidak? Semangat dong. Karena apa? Bersemangat luar biasa. Kecuali yang lemas bilang begini, tapi saya keponakannya Dirut. Masuk. Tapi dalam hal ini kita bisa lihat ya, untuk kerja aja butuh orang dalam, betul ya? Untuk masuk kerja aja butuh orang dalam. Apalagi masuk surga, bos. Mantap. Ini pasti masuk TikTok lagi bagian ini saudara. Darah Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semangat itu penting. Amin. Saudara kalau mau memberkati karyawan, saudara akan berkati yang rajin atau yang malas? Yes. Makanya saya jadi pendeta, saya nggak mau jadi pendeta yang lemes. Saya jadi pendeta yang tetap semangat. Amin. Karena saya percaya jemaat juga senang pendeta yang semangat. Betul? Makanya sekalipun saya capek, saya tetap naik mimbar. Walaupun di luar udah, ini namanya positive vibes. Anak Tambun guys. Darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, semangat itu penting. Amin. Ibu-ibu kalau bersihin rumah ada semangat, mau rumahnya segede Betos juga. Enggak ada yang amin, yang bilang. Enggak ada.
Tapi kalaupun rumahnya segede beton, terus Anda semangat, oh bisa itu, ada kekuatan itu, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Wow. Coba kalau nggak ada semangat, rumahnya RSSSSSSS, rumah sangat sempit selonjor saja susah sekali, ampun. Tapi nggak ada semangat ya. Aku tak sanggup. Stroke ringan. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau memulihkan semangat kita. Amin. Kenapa saudara? Karena ketika kita semangat, kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, semangat. Kita cakap menang segala perkara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara pelajari Alkitab secara teologi, saudara akan menemukan kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. Karena Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dosa manusia, saudara. Karena begini saudara, karena Tuhan tahu kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saudara dan saya, kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa dalam hidup kita. Tapi dengan Tuhan kita akan berbuah banyak, katakan amin. Saya ngalamin banyak kesaksian saudara. Dalam pelayanan saya saudara, Tuhan anugerahkan ada banyak kesaksian, banyak mujizat. Saya mau bilang saudara, bukan karena saya, tapi karena pribadi yang biasa ini terhubung dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya kemarin saudara ke Bali saudara. Ya, saya ke Bali, ada pelayanan di sana saudara, ada undangan pelayanan di sana. Dan akhirnya sekalian karena orang tua saya pengen ikut ya, jalan-jalan ke sana saudara. Dan saya ngerasain berapa anugerah Tuhan itu luar biasa begini saudara, bahwa di mana-mana saudara, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Saya ke daerah namanya GWK saudara, Garuda Wisnu Kencana. Itu cuman berapa orang saudara, di situ cuman ada kurang lebih ada 4 kelompok. Ada keluarga saya, ada 1 pasang, kemudian ada 1 keluarga, kemudian yang jualan saudara. Tapi yang 1 pasang tiba-tiba, Pak Pendeta, wih, siapa kau? Jemaat Nias, darah Yesus, Jemaat Nias ada di pelosok Bali saudara. Jemaat Nias. Setelah itu, yang 1 keluarga juga, Pak Pendeta, oh Tuhan Yesus, siapa lagi kau? Kami jemaat mana? Betos? Bukan jemaat TikTok. Oh, darah Yesus dari TikTok, saudara. Jemaat TikTok. Bahkan saya kemarin ke Luwuk. Sebelumnya saya ke Luwuk, saudara. Itu agak pedalaman, saya potong rambut di tempat yang biasa. Yang potong rambut lagi gunting saya, saudara. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Udah mau selesai potong rambut, dia bilang begini, Bang, saya lihat abang tuh wajahnya mirip Pendeta Marcel. Darah Yesus. Tapi setidaknya, sekalipun dia nggak kenalin saya, setidaknya dia kenal ada Pendeta Marcel, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kenapa semua itu anugerah yang luar biasa Tuhan percayakan hari ini? Karena belasan tahun yang lalu saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Seandainya saya nggak kasih hidup saya buat Tuhan, mungkin saya masih terlunta-lunta di pinggir jalan, nggak ada yang tahu siapa saudara. Tapi karena terhubung dengan Tuhan, hidup kita terhubung dengan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terhubung dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang kebingungan dengan mencari makna kehidupan yang sesungguhnya, karena mereka lupa bahwa hidup dari Tuhan untuk Tuhan. Tapi orang yang sadar tujuan Tuhan, hidupnya akan serupa segambar seperti Allah, dengan proses yang Tuhan izinkan. Ketika image Tuhan, cahaya Tuhan terpancar, kehidupannya akan membawa kemuliaan. Dalam kehidupannya, melalui kehidupannya, banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan membawa pemulihan. Dan Tuhan mau memulihkan semangat setiap kita. Karena dengan semangat kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan mau memulihkan hubungan. Karena orang-orang yang terhubung dengan Tuhan hidupnya pasti luar biasa. Dan Tuhan mau memulihkan tujuan. Karena hidup kita dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kau jadi orang Kristen yang ke gereja hanya jadi rutinitas semata, nggak ngalamin Tuhan di sana, buang-buang waktu. Shalom. Ada banyak orang Kristen nyanyi, wow nyanyinya luar biasa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, tapi pikirannya, makan apa habis ini? Dari ketawanya banyak pelakunya di sini.
Ada banyak orang nyanyi, ku pandang wajahmu, tapi matanya mandang, ih coba lihat opung sana, ya ampun alisnya beda kiri kanan. Ada orang-orang Kristen berdoa sih berdoa, bahkan doanya mantap banget. Oh Tuhan, kasih kebaikanmu laksana embun pagi di kala fajar. Ufuk timur dia bertumbuh dan akhirnya bagaikan deru ombak. Hus, hus, hus. Sampai malaikat aja kiu kiu. Tapi cuman sampai di mulut saja, dia nggak ngalamin Tuhan, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu bisa jadi sia-sia. Sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan kita ngalamin yang namanya pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Dengan apa kita ngalamin yang namanya pertumbuhan iman? Pastikan kita ngalamin Tuhan dalam setiap ibadah kita. Karena ketika kita ngalamin Tuhan dalam setiap ibadah kita saudara, kita terhubung dengan Tuhan. Iman kita bertumbuh berkat pemulihan mujizat pasti jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan cuma jadi rutinitas. Kita harus ngalamin Tuhan. Di sana ada pertumbuhan iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Satu kesaksian saya. Awal mula saya pelayanan tahun 2008. Ada momen di mana saya ragu untuk lanjutkan pelayanan saya, saudara. Terlepas dari karena saya kaget dalam dunia pelayanan, saudara. Ada satu kondisi pada saat itu, saudara, saya ragu Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku mau lanjut atau tidak ini Tuhan. Saya tanya sama Tuhan dalam keraguan. Akhirnya, singkat cerita, saya awal mula pelayanan jadi usher di LTC Glodok pertama kali. Pada masa itu, sekarang udah pindah di sampingnya saudara. Jadi pada saat itu saudara saya ragu, Tuhan aku mau lanjut atau tidak nih Tuhan. Dalam keraguan itu saya memutuskan untuk istirahat pelayanan. Akhirnya satu ketika hari Minggu saya tetap ingin ibadah dalam keraguan. Saya cari gereja bukan Tiberia saudara. Saya cari satu gereja kecil di Atrium Senen. Ibadahnya itu jam 6 sore. Saya ibadah di situ. Jujur pada saat itu saudara, pada saat ibadah hati saya nggak tenang. Memang nyanyi-nyanyi, tapi sama seperti poin yang pertama, pikiran saya nggak di pujian saya, nggak dalam penyembahan saya. Memang dengerin khotbah, tapi pikiran saya, Tuhan, aku dalam keraguan Tuhan. Tolong Tuhan kasih tanda Tuhan, kasih tanda. Saya lihat pendeta, tapi pikiran saya kemana-mana. Persis jemaat-jemaat zaman sekarang. Wajahnya ke pendeta, pikirannya kemana-mana. Wah, belum gajian lagi. Bahkan kadang-kadang ada jemaat lihat pendeta ngangguk-ngangguk lagi. Dalam hati ngantuk nih. Dari ketawanya banyak pelakunya di sini. Jujur saudara, kenapa? Karena saat itu saya lagi dalam keraguan yang luar biasa. Saya bilang, Tuhan, kasih tanda Tuhan, kasih tanda Tuhan. Singkat cerita, sudah mau doa tutup saudara. Lagi berdiri semua jemaat. Saya bilang sama Tuhan, kasih tanda Tuhan, bicara sama aku Tuhan, bicara sama aku sekarang Tuhan. Tiba-tiba pendeta yang di mimbar bilang begini, Tuhan bicara sama saya. Ada seorang anak muda laki-laki di tempat ini sedang dalam keraguan dalam hidupnya. Tuhan Yesus. Saya shock luar biasa saudara. Maksud saya begini, Tuhan kenapa pendeta itu ikutan Tuhan? Maksudnya begini, kan saya lagi doa minta Tuhan yang bicara. Kenapa pendeta itu yang bicara? Tiba-tiba pendeta itu bilang begini, iya. Anak muda dimanapun kau berada, Tuhan bilang sama saya harus bicara dan mendoakan kamu. Silakan maju ke depan dalam hati Tuhan. Ini urusan kita, jangan bawa-bawa pendeta itu Tuhan. Yang kedua, saya kan orangnya pemalu ya. Iya. Dulu tuh saya pemalu. Ya sekarang memang udah nggak tahu malu, tapi dulu tuh saya ketemu orang aja. Iya, saya tuh introvert banget, Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, malu Tuhan. Pendeta itu ngomong lagi, silakan mulai maju ke depan. Jemaat cuma 30 orang nih, maju ke depan. Tuhan bicara sama saya, maju ke depan. Saya akan bicara dan berdoa buat kamu anak muda. Sampai 3 kali. Dan saya mau bilang, sampai terakhir selesai ibadah, saya nggak maju-maju saudara. Ya. Saya ngerti, mungkin pendeta itu kena mental saudara. Dia sampai mungkin jadi ragu, ini suara Tuhan atau bukan? Kok nggak maju-maju? Mohon maaf buat Pak Pendeta, yang waktu itu mungkin dia merasa, jam 6 di Atrium Senen Pak. Surat terbuka untuk Pak Pendeta itu.
Mohon maaf Pak, saya lah laki-laki itu Pak. Tapi saya mau bilang saudara ya, kalau soal urusan iman, Tuhan mungkin bisa ngomong, lu jual gue beli saudara. Iya, kenapa? Karena Tuhan mau kita ngalamin pertumbuhan iman saudara. Dan saya mau bilang ya, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Apalagi saudara yang udah di gereja ini, gereja yang diperintahkan Tuhan mengembalikan kuasa di akhir zaman. Tuhan keperintahkan gembala sidang kita supaya apa saudara, di gereja ini ada banyak mujizat terjadi. Kalau saudara anak Tuhan jemaat Tiberias terus masih nggak percaya, nggak punya iman, keterlaluan. Bahasa Bang Roma, terlalu. Iya kan? Di gereja ini saudara mujizat begitu banyak terjadi, kita bisa lihat setiap hari saudara. Bahkan dalam pelayanan saya Tuhan izinkan ada banyak orang terima mujizat Tuhan saudara. Tadi pagi-pagi oleh karena kemurahan Tuhan saudara, saya nyampe ke cabang Alam Sutra, seorang ibu datang bawa roti. Itu mujizat. Jangan suuzon dulu. Ibu itu bawa roti, kenapa? Karena dia bilang begini, Pak Pendeta ingat saya, minggu lalu Pak Pendeta doakan saya, ginjal saya yang ngalamin penyubatan sudah sembuh tanpa operasi. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Tugas kita percaya, tugas kita beriman, berkat pemulihan mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan segalanya. Bilang sama yang ngomong percaya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada orang-orang yang saat-saat dimana Tuhan bisa izinkan dia lihat dulu baru dia percaya. Tapi sekali lagi, kata Alkitab, berbahagialah orang yang tidak melihat namun. Saya ketika merenungkan ini saya tanya Tuhan, Tuhan apa bedanya Tuhan? Dan tadi pagi Tuhan kasih hikmat saya begini saudara, bedanya di kualitas iman. Orang yang dari sebelum melihat saja sudah percaya, apalagi ketika dia lihat, itu iman percayanya pasti luar biasa. Apa Pendeta? Terus gimana dong orang-orang yang tadinya based on lihat dulu baru percaya? Tuhan bisa izinkan proses kehidupan di mana kita ada di satu titik di mana kita kembali tidak melihat mujizat, pemulihan, berkat atau apapun yang kita doakan untuk melatih iman percaya kita menjadi iman yang mampu tumbuh sekalipun tidak melihat. Makanya kalau saudara hari ini belum lihat mujizat, saudara hari ini yang belum lihat pemulihan, please tetap percaya, karena dia Tuhan yang tetap bekerja sekalipun tidak terlihat. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi bukan berarti kalau kau lihat tidak ada apa-apa di depanmu, tidak ada pemulihan di depanmu, tidak ada jawaban doa di depanmu, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Dia tetap Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi dia lagi izinkan itu supaya iman kita bertumbuh. Karena saya mau bilang saudara, berkat pemulihan mujizat bukan tujuan akhir Tuhan. Terlalu mudah Tuhan jawab doamu. Terlalu mudah Tuhan kasih mujizat dalam hidupmu. Terlalu mudah Tuhan sembuhkan penyakitmu yang paling parah sekalipun. Terlalu mudah Tuhan pulihkan ekonomimu. Terlalu mudah Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Terlalu mudah Tuhan jawab perkara yang ajaib yang kau rindukan dalam hidupmu. Tapi itu bukan tujuan akhir Tuhan. Tujuan akhir Tuhan adalah iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Karena imanlah yang akan membuat kita layak pesta di sorga. Makanya Tuhan izinkan keadaan seperti itu. Sekalipun tidak melihat, tetap percaya. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja.
menyediakan segalanya bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu sekalipun tidak melihat. Bilang sama yang ngomong tetap percaya. Dia Tuhan yang tetap bekerja, menyatakan segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Seringkali ketiadaan Tuhan izinkan agar iman kita ngalamin pertumbuhan. Oleh sebab itu pastikan semakin kau tidak melihat apapun, semakin kau harus menguatkan imanmu. Semakin kau tidak melihat jalan keluar, semakin kau tidak melihat berkat, semakin kau tidak melihat mujizat, semakin kau harus menguatkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan iman yang semakin hari serupa segambar seperti Kristus. Kalau kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan, sama-sama bilang sama saya, nggak khawatir. Sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Saya mau bilang segala sesuatu, kalau Tuhan bekerja di dalamnya, pasti untuk kebaikan, amin. Pastikan dalam kehidupan setiap kita, apapun keadaannya, jangan responi dengan kekhawatiran. Tapi sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Karena semua yang Tuhan izinkan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, karena semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan mau saudara dan saya ada sukacita. Bahkan saya mau bilang saudara, kita menikmati pengorbanannya melalui apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara, adalah segala yang terbaik saudara. Bahkan kalau saya boleh pinjam kalimat gembala sidang kita saudara, yang Tuhan mau adalah apa saudara dan saya, ada saat dimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Salah satu hal yang seringkali bikin kita dikuasai kekhawatiran adalah karena kita biarkan pikiran kita kemana-mana. Adalah kita biarkan pikiran kita ini jadi liar saudara. Kita nggak jaga pikiran kita. Pikiran yang liar tadi, yang tidak kita jaga tadi, bisa membawa kita pada kekhawatiran. Betul ya? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi gara-gara pikiran kita kemana-mana nggak kita jaga, jadi liar. Ada banyak istri-istri dikuasai kekhawatiran karena pikirannya nggak dia jaga. Pikirannya gampang kemana-mana. Suami terlambat pulang, langsung dia pikir, oh ini, jangan-jangan dia di kantor nih ya. Semua udah pada pulang ya. Dia berdua-duaan tuh sama yang sebelah medannya itu, si wanita kuntilanak tadi itu memang ya, memang ganjen banget itu memang. Mereka tatap-tatapan, kedip-kedipan. Para suaminya lagi fokus kerja, kasih. Oh jangan-jangan nih, dia pulang naik angkot tadi. Ketemu mantan nih, ketemu mantan itu. Terus mereka tatap-tatapan. Terus jangan-jangan sopir angkot putar lagu Kisah Kasih di Sekolah dengan si dia. Dia ya. Akhirnya apa udah? Awas lu pulang, awas lu pulang, awas lu pulang. Karena pikiran gak dia jaga. Padahal suaminya gak apa-ngapain. Betul bapak-bapak? Betul para pria? Gak angkat telepon aja. Ada banyak wanita langsung, jangan-jangan dia selingkuh, chattingan sama orang lain, dia chattingan sama orang lain. Pas dia telepon, pacarnya angkat. Kamu kemana aja tadi? Kamu kemana aja tadi? Aku chat 12.15, kamu balas 12.17. 1 menit itu kamu kemana? Hal-hal yang buruk boleh terjadi, hal-hal yang berpotensi bikin kita khawatir boleh terjadi, tapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh kekhawatiran. Katakan amin. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang 3 minggu lalu, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Shalom para pria. Ini tips, ibu-ibu jangan dengar, wanita jangan dengar. Ini di antara kita aja. Salah satu tips supaya pasanganmu, either itu istri atau pacarmu, tidak khawatir, tidak pikirannya kemana-mana ketika kau tidak bersama dia, adalah begini. Ketika kau bersama dengan dia, pastikan kau tidak meresponi wanita siapapun dengan respon yang baik.
Ibu-ibu langsung. Iya. Please Pak, sesopan-sopannya dirimu Pak. Hei anak muda pria, sebaik-baiknya dirimu kalau ada pasangan jangan respon dengan sopan. Jangan sekali-kali kau lagi jalan sama pasangan, ketemu wanita mau seperti apapun bentuknya, berapapun usianya, terus kau halo. Abis itu sepanjang perjalanannya kau tiba-tiba ada wanita mau jatuh, kau tahan, Tuhan berkati. Abis itu kan Tuhan mengani, Tuhan mengani, Tuhan mengani. Kalau perlu kau udah tidur, baru mau tidur, mama kita berdoa, Tuhan mengani. Iya, betul para pria. Pak, terus kita harus gimana Pak? Ini, saya pendeta yang ngerti psikologis wanita ya. Teknik gimana? Ibu jangan dengar, khusus pria. Terus tekniknya gimana Pak? Gampang. Ketika kau bersama dengan dia, siapapun wanita yang kau temui, berapapun usianya, bagaimanapun bentuknya, selalu responnya dengan ya kan? Betul para wanita? Gak punya perasaan, bener-bener. Turut berduka cita. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang dikuasai kekhawatiran karena dia nggak jaga pikirannya. Pikirannya liar ke sana kemari, akhirnya apa? Dikuasai kekhawatiran, ya kan? Ada banyak orang dikuasai kekhawatiran karena dia nggak jaga pikirannya. Pikirannya liar ke sana kemari, akhirnya apa? Dikuasai kekhawatiran, ya kan? Pas Covid banyak kayak gitu kan? Orang batu dikit, Covid dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Saya pernah cerita kan? Saya pernah cerita di tempat ini saudara. Saya bangun tiba-tiba, mohon maaf, saya buang air kecil, darah semua saudara. Pikiran udah kemana-mana saudara. Dalam saya, Tuhan sakit apa? Udah googling segala macam. Ternyata karena malamnya saya makan buah naga saudara. Saya mau bilang saudara, jaga pikiranmu, amin. Apapun yang muncul yang membuat kita khawatir, jangan biarkan itu tetap dalam pikiran kita. Langsung ganti dengan apa? Firman Tuhan. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, kamu gak akan sembuh. Penyakitmu terlalu parah. Kata dokter, semuanya sudah terlambat. Jangan biarkan itu tetap dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Ketika misalnya iblis coba taruh dalam pikiranmu, kamu gak akan bisa bangkit lagi. Ekonomi akan hancur. Utang-utangmu gak akan lunas lagi. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan itu dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika iblis coba taruh dalam pikiran kita, masa depanmu akan hancur. Kamu gak akan punya masa depan lagi. Jangan izinkan itu masuk dalam pikiranmu. Tapi ganti dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita, apapun kekhawatiran kita, jangan biarkan itu menguasai, bahkan mengalahkan setiap kita. Hadapi, selesaikan dengan berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita membawa apa yang di luar kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Dan semua di tangan Tuhan pasti aman, pasti beres. Yang kedua, mengucap syukurlah. Jangan responnya dengan kekhawatiran, tapi dengan ucapan syukur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan. Dan yang terakhir, jaga pikiran kita. Jangan izinkan iblis memasukkan yang negatif. Tapi pastikan isi dengan firman. Karena firman ya dan amin. Firman pasti digenapi.
akan mendatangkan kemenangan, pemulihan, mujizat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan semuanya pasti aman, semuanya pasti selesai, semuanya pasti beres. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.